Saya lihat keluarga dulu pertama, keluarga dulu. Saya nggak mau kejadian-kejadian seperti itu diulang lagi. Seperti saya yang saya alami itu diulang lagi oleh anak-anakku gitu loh. Jadi pengen lebih baik lah. Saya rasakan juga damai itu indah gitu loh. Damai itu indah. Di kehidupan yang baik gitu. Tapi dengan ya yang saya harapkan dengan kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang baik lah gitu loh. Jadi untuk mensejahterakan rakyat, bukan untuk mendolimi rakyat. Saya Hani Mansuri dari tribunnews.com. Saya hari ini ada di Paciran, Lamongan, Jawa Timur. Ingin bertemu dengan Julia Mahendra, putra sulung dari salah satu pelaku bom Bali tahun 2002, Amrozi. Nah, tentu di HUT Kemerdekaan RI yang ke-80 ini tidaklah berlebihan kalau saya ingin tahu aktivitas dan mencari tahu Julia Mahendra yang dulu pernah mengagetkan masyarakat dunia dengan sesumbarnya kalau dirinya akan melanjutkan perjuangan orang tuanya. Sumpah serapa Mahendra itu urung dan gagal. Apa yang menjadi titik balik Mahendra mampu memilih hati damai dan bahkan hingga sanggup mengibarkan bendera merah putih 9 tahun yang lalu. Mari kita simak perbincangan dengan Mahendra. Ya, kalau saya pribadi untuk memaknai kemerdekaan tahun ini sih gini. Kalau saya boleh ngomong, kebebasan dalam artian gini, kebebasan untuk mengatur apa namanya nasib bangsa dengan adil, dengan bersatu dan mandiri. Tapi kita juga tidak boleh untuk melupakan atau tetap memakai fungsi-fungsi yang perjuangan yang dilakukan oleh pejuang-pejuang kita gitu. Itu ya, intinya kebebasan untuk mengatur mengatur nasib bangsa inilah. Jadi kita bisa mandiri, kita bisa menciptakan dalam artian persatuan yang kokoh gitu loh. Intinya kita nggak selalu tergantung ke orang lain atau negara lain gitu loh. Yang penting kita bisa menentukan nasib bangsa kita sendirilah. Kita bisa menentukan nasib bangsa kita sendirilah. Saya lihat Anda sudah kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Nah, kira-kira apa yang Anda lakukan untuk memeriahkan HUT RI ini? Kalau untuk memeriahkan sih harusnya ini ada event-event yang memang saya rancang atau saya pengen lakukan Agustus ini, cuma waktu yang nggak sempet lah. Terlalu sibuk ya? Terlalu sibuk. Terlalu sibuk. Ini masih pekerjaan ya, terus kita mencoba mencetak petarung-petarung di ring gitu. Makanya harusnya ada event combat di sini. Event combat antar sekolah. Jadi anak-anak kita buka sekolah di sini untuk petarung-petarung cilik, mulai anak-anak, remaja, dan untuk olahraga si ibu-ibu itu. Itu yang mulai dari desa. Iya, mulai tarintis. Dan sekarang ya seadanya dulu aja gitu. Kita memeriahkan ya perlombaan biasa gitu di komplek kampung lah, gitu aja. Kita dukung lah. Oke Mas, saya boleh sapek ya? Ya. Nah, dulu Anda punya niat untuk mengikuti jejak almarhum Ya. Mas Amrozi. Namun keinginan itu Anda urungkan. Ya. Nah, kira-kira apa sih yang menjadi titik balik sehingga Anda berubah pikiran dan berarti damai? Saya lihat keluarga dulu pertama, keluarga dulu. Saya nggak mau kejadian-kejadian seperti itu diulang lagi. Seperti saya yang saya alami itu diulang lagi oleh anak-anakku gitu loh. Jadi pengen lebih baik lah. Saya rasakan juga damai itu indah gitu loh. Damai itu indah. Jadi makanya kita juga sekarang itu terjun ke sosial sebenarnya. Sosial.
sosial. Adapun yang kami lakukan itu memang berupaya untuk gimana caranya semua itu bisa berjalan dengan baik, alur cerita dari kehidupan yang baik gitu. Tapi dengan ya yang saya harapkan dengan kebijakan dari pemerintah yang baik lah gitu loh. Jadi untuk mensejahterakan rakyat, bukan untuk mendolimi rakyat gitu loh. Kalau itu Anda sekarang merasa sudah dilindungi, sudah dirangkul, atau bahkan diayomi? Kalau dilindungi sih itu persepsi masing-masing ya. Cuma kalau pokoknya kita mandiri dulu aja. Kita mandiri dulu aja. Yang penting dukungan dan doa itu ada gitu loh. Dari pemerintahan juga kebijakan-kebijakan yang baik lah. Jadi memang kadang-kadang ada salah satu oknum atau apa yang memang masuk untuk apa ya, memancing untuk permasalahan gitu kan, sangat-sangat ini. Cuma kita coba untuk meminimalisir pemikiran seperti itulah. Jadi kita pikir yang baik aja, yang positif aja, kita lakukan kerja aja gitu loh. Yang penting dukungan dan ini kebijakan yang baik lah dari pemerintah. Iya, Mas, Anda sudah benar-benar kembali ke pangkuan RI. Iya. Nah, bahkan dulu banyak kalangan yang mengira Anda akan dendam kesumat karena kecewa, kemudian marah pada beberapa pihak, karena Anda tahu bagaimana orang tua Anda dieksekusi. Itu kan harus menerima sanksi sebagai akibat jadi aksinya dihasut kembali. Ya. Gimana itu? Anda banyak selain muncul bahwa dulu kan Anda pernah membentangkan kain rentang dengan kalimat saya akan teruskan perjuangan. Betul. Hilang? Kalau hilang sepenuhnya belum. Kalau hilang sepenuhnya belum. Itu manusiawi sih, manusiawi. Tapi saya mencoba selalu berpikir positif bahwasanya apa yang saya lakukan sekarang itu baik. Dan saya coba untuk bersosialisasi dalam artian bahwasanya yang dulu itu sudahlah, kita lupakan, kita buka lembaran baru, kita lakukan apa yang sekarang terbaik untuk kita, gitu. Termasuk Anda ikuti deradikalisasi? Iya, di yayasan. Iya. Mas Mendra, semara apakah Anda, gitu, kalau bisa Anda narasikan sekarang, bahkan Anda katanya minta diajari cara membuat bom ke paman Anda, Mas Ali Fauzi. Iya. Untuk berguru strategi perang dan belajar membuat bom. Gimana Mas? Kalau saat itu memang ya mungkin emosi, dan gimana sih kalau anak kehilangan bapaknya yang memang sudah dieksekusi seperti itu. Dan apakah kalau dulu berpikirnya gini, apakah yang dilakukan ini tidak berdampak baik atau apa ke depannya gitu. Ya sudah, kita lanjutkan aja. Kalau dulu sampai saya persenjataan itu belajar otodidak, soalnya memang dari awal minta belajar nggak diajarin gitu. Sudah mulai sama Sari Fauzi ya? Ya, itu nggak diajarin sampai bikin ya kayak petasan atau apa yang memang benar-benar. Ada waktu itu berapa ya? Tahu kalau sudah lulus sekolah kok. Sudah lulus SMK. Lulus SMK. Ya basic udah belajar semua gitu loh. Udah belajar semua. Cuma balik lagi dukungan dari keluarga, dukungan dari pendekatan dari pemerintah yang baik, ya akhirnya ini. Kalau dulu sosok yang memang benar-benar berpengaruh buat saya ya Pak Suhardi Alyus. Itu yang meraih pertama itu. Sebelumnya nggak pernah itu. Ya, akhirnya Anda mau mengibarkan bendera merah putih. Iya, betul. Acara tahun 2017. Betul. Berarti kalau hitung
sekarang sudah 9 tahun lebih ya. Ya, makanya dulu kan pesan-pesannya gini, wis nggak usah berbuat yang aneh-aneh, wis kamu cukup bekerja, nanti memang dalam pekerjaan itu mesti ada kekurangan lah sedikit-sedikit. Nah, itu nanti bisa dikondisikan gitu loh. Dalam artian nggak sepenuhnya kita apa ya, melengkapi semua dalam artian semua peraturan atau apa, yang penting bekerja dulu lah gitu aja. Dan memang dalam hal bekerja ya bisa mengurangi pemikiran-pemikiran yang negatif gitu loh. Soalnya ada kesibukan yang ini sama seperti rata-rata napiter pada umumnya. Kalau napiter pada umumnya gitu, awal keluar tak tanya kenapa gitu, ya memang awalnya itu nggak ada pekerjaan yang memang ini gitu. Ya mungkin inilah kapasitas masing-masing, atau memang kemampuan yang ini gitu loh, kemampuan masing-masing orang. Kalau sekarang sedamai apakah, Mas Mendra? Saya kalau sedamai apakah itu nggak inilah, nggak bisa dibicarakan lah, tapi saya coba untuk damai gitu. Kalau gitu saya boleh balik bertanya, apa yang membuat Anda merasa dendam terhadap negara dan masyarakat pada saat itu? Pada saat itu hilangnya nyawa seorang ayah. Itu aja lah. Hilangnya nyawa seorang ayah. Dan ada bekas tembakan yang di badan gitu loh. Diperlihatkan ya? Ya pas di rumah mau dimakamkan kan dibuka. Itu yang awalnya yang buat muncak untuk kemarahan itu. Anda tahu persis ya ciri-ciri Abi Anda? Sedekat apa Anda dengan Mas Samroji sebagai seorang Abi, sebagai orang tua? Kalau Abi itu cenderung kayak teman sebenarnya. Iya, jadi nggak pernah dalam artian gini, kita terlalu apa namanya, terlalu formal kayak orang tua dan anak gitu, enggak. Anda bisa gambarkan gimana coba kalau seperti teman itu? Ya kita main bareng, kita balapan bareng. Oh, balapan motor ya? Iya, balapan bareng. Bahkan apa namanya? Bahkan kita bersaing di arena itu bareng gitu. Ya sering inilah, nggak harus hormat gitu, enggak. Ya kita malah beliau itu mendidik saya, itu mendidik ke arah ini, nggak kayak seperti ke anak gitu, enggak. Kayak teman lah, kita ngobrol bareng, yus bercanda bareng gitu. Itu pun jarang-jarang gitu. Karena memang dari kecil kan nggak sama orang tua kan, gitu. Setelah kedekatan sama orang tua malah kehilangan orang tua itu. Kalau begitu kira-kira apa yang Anda mau ucapkan yang dikata Abi Ampuya di diri Anda atau di mata Anda sekarang? Kalau bahasa Jawanya tetap begejekan lah. Tetap begejekan. Iya. Soalnya nggak pernah serius saya sama orang tua, itu nggak pernah serius. Bercanda tok isinya itu. Jadi memang kayak temen sih, kayak temen. Dan satu yang selalu tak ingat sampai sekarang, cuma gini: bantu orang selagi kamu bisa. Bantulah orang ya selagi kamu bisa. Tapi kalau kamu nggak bisa, setidaknya jangan menyusahkan orang. Saat itu momen apa ketika disampaikan ke Anda? Di Nusa Kambangan kayak. Di Nusa Kambangan. Terakhir ketemu di Nusa Kambangan itu. Makanya saya sampai mendekat lagi ke keluarga Tenggulun. Awalnya itu kan memang nggak tinggal di Tenggulun kan. Ya wis, akhirnya ini kita selesai sama Manji sama itu. Wes gimana caranya bisa membantu orang-orang ini gitu. Sekarang Anda aktif di Yayasan Lingkar Perdamaian. Apa yang Anda lakukan di Lingkar Perdamaian?
saya secara tidak langsung cuma dakwah sih sebenarnya. Dakwah dalam artian gini, kalau dulu para napiter itu dianggap ya wis kayak seperti itulah, keras dan macam-macam. Cuma saya di beberapa podcast dan ini kan saya selalu ngomong sekarang bahwa keluarga di Tenggulun apalagi napiter itu bisa lebih baik gitu loh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.